Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabarnya anak-anak Umi? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya nak, dan tetap semangat belajar. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas ya nak tentang teks formulir, yaitu tepatnya untuk teks formulir pendaftaran. Apa jenisnya dan apa pula fungsinya sudah kita pelajari ya. Di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang teks formulir. Namun kita akan membahas tentang mencermati petunjuk dan pengisian teks formulir agar kamu paham bagaimana cara mengisi formulir. Akan kita mulai ya nak ya. Nah, dalam petunjuk pengisian formulir nak, ada beberapa petunjuknya ya. Yang pertama, petunjuk pengisian formulir merupakan panduan yang akan digunakan saat pengisian formulir. Itu fungsinya ya nak. Petunjuknya itu merupakan panduan agar kamu dapat mengisi formulir. Berikutnya, tujuan petunjuk pengisian formulir yaitu agar kamu saat mengisi formulir tidak mengalami kesulitan dan tidak terjadi kesalahan dalam pengisian teks formulir. Itulah tujuan dari petunjuk teks formulir. Kemudian, petunjuk pengisian formulir biasanya nak berada di bawah bagian formulir. Jadi, di bawah formulir itu nak tempat dari petunjuk pengisian formulir pada umumnya. Selanjutnya, dalam mengisi formulir sebaiknya kamu memperhatikan betul petunjuk pengisian formulir, sebab biasanya ada beberapa bagian dalam formulir yang diisi oleh kamu, ada pula beberapa bagian yang diisi oleh petugas, bukan kita sebagai pendaftar ya. Jadi kamu harus betul-betul memperhatikan teks formulir tersebut yang akan kamu isi. Lalu nak, beberapa formulir memiliki petunjuk pengisian. Jadi ada beberapa formulir yang memiliki petunjuk atau syarat pengisian, seperti menggunakan huruf kapital, menggunakan tinta berwarna hitam, dan lain sebagainya. Itulah nak petunjuk pengisian formulir. Kita akan masuk pada contoh ya. Di sini Umi membuat teks formulir pendaftaran ekstrakurikuler. Nah, kamu dapat melihat ya nak, di bagian bawah itu nak yang namanya petunjuk pengisian. Yang Umi buat ini nak di bawah, inilah yang namanya petunjuk pengisian. Apa saja petunjuknya? Yang pertama, isilah formulir menggunakan nama lengkap. Jadi kamu isilah di bagian atas ini dengan nama lengkap kamu. Setelah itu petunjuknya, isilah formulir menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Itu petunjuk berikutnya. Jadi kamu tulis dengan huruf kapital ya nak, atau huruf besar. Dalam formulir pendaftaran ekstrakurikuler tari ini nak, ada petunjuk pengisian di mana jika kamu memiliki pengalaman di bidang tari, dapat kamu isi dengan pengalaman mengikuti sangkar tari atau pengalaman tampil di sebuah pertunjukan. Namun, jika kamu tidak memiliki pengalaman di bidang sangkar tari, kamu boleh mengosongkannya. Jadi itulah petunjuk pengisian pada contoh pendaftaran ekstrakurikuler tari. Inilah nak contoh petunjuk pengisian. Jadi kamu harus tahu ya. Lalu nak, kita akan masuk pada yang namanya langkah yang harus diperhatikan dalam mengisi formulir. Nah, di sini ada formulir slip setoran ya, atau bukti setoran yang biasanya kita gunakan di bank. Apa langkahnya yang harus diperhatikan? Yang pertama, kamu harus membaca judul dan keterangan formulir. Jadi kamu baca dulu judulnya apa. Misalnya ini ada bukti setoran, itulah judulnya. Lalu langkah berikutnya, bacalah petunjuk pengisiannya dan isilah sesuai petunjuk. Kamu baca dulu nak,
kamu isi sesuai petunjuk, misalnya menggunakan huruf kapital, menggunakan tinta berwarna hitam atau merah. Kamu baca petunjuknya dan isi sesuai petunjuk itu. Kemudian kamu perhatikan bagian yang harus kamu isi dan bagian yang tidak kamu isi. Jadi kamu perhatikan nak, apalagi dalam slip setoran itu ada beberapa bagian yang harus kamu isi dan yang tidak kamu isi ya. Berarti itu diisi oleh petugas. Kamu perhatikan, jangan salah tempat atau jangan salah isi. Selanjutnya, isilah formulir sesuai permintaan tanpa harus menambahkan atau mengurangi. Jadi, kalau yang disuruh itu nak kamu misalnya giro atau tunai, kamu isi yang mana sesuai dengan permintaan bank ya, tanpa harus kamu kurangi dan tanpa harus kamu tambahkan. Langkah yang terakhir yaitu jawablah pertanyaan formulir dengan benar. Jadi ketika ada formulir berbentuk pertanyaan, kamu harus jawab dengan benar ya nak. Misalnya tempat tinggal atau alamat, nama lengkap kamu, nama orang tua. Biasanya ketika kamu berada di suatu bank, kamu diminta identitasnya, berarti kamu harus jawab dengan benar formulir tersebut. Nah, begitulah nak langkah yang harus kamu perhatikan dalam mengisi formulir. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh formulir dan pengisian formulir. Di sini Umi ada contoh formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler ya. Nah, jadi jika yang diminta misalnya pertama identitas diri, kamu dapat membuat dengan identitas yang semestinya, yaitu nama lengkap, umur atau usia, kelas, nomor induk siswa dapat kamu tulis menjadi identitas diri. Di sini kan karena kegiatan ekstrakurikuler berarti kan nak dia masih sekolah ya. Jadi kamu buat identitasnya seperti nama, umur, kelas, nomor induk siswa. Jadi kamu tulis misalnya Umi buat nama lengkapnya Fitra Nadila. Nah, jika ada petunjuk, di sini tidak ada petunjuk ya nak ya. Di sini hanya ada catatan, tidak ada petunjuk pada formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler yang Umi buat ini. Jadi di sini hanya ada catatan. Kamu boleh membuat dengan tidak huruf kapital ya. Misalnya yang ditanyakan dengan nama lengkap, kamu isi dengan nama lengkap kamu tanpa harus menggunakan huruf kapital. Umur atau usia kamu tulis sesuai umur kamu. Nomor induk siswa kamu tulis sesuai data nomor induk siswa kamu di sekolah. Lalu jika ada pertanyaan jenis ekstrakurikuler yang akan kamu ikuti, maka kamu tulis nak. Misalnya yang disuruh itu ada 3 atau ada 2, kamu tulis. Yang pertama misalnya ekstra tari, ekstra musik, kamu isi dengan sesuai yang akan kamu ikuti ya. Lalu jika ada tanda tangan, kamu tanda tangani ya. Di sini kamu tanda tangani sesuai tanda tangan kamu. Perhatikan pula catatan pada formulirnya. Jika ada catatan di sini seperti pada contoh, catatan formulir yang sudah ditandatangani serahkan kepada guru kelas. Maka yang harus kamu lakukan setelah mengisi formulir tersebut, kamu harus menyerahkan kepada guru kelas kamu. Itu fungsi dari catatan adalah sebagai pengingat ya nak. Begitulah nak cara mengisi formulir pendaftaran. Alhamdulillah penjelasan dari Umi telah selesai. Semoga anak-anak Umi semua dapat memahami dan ilmunya bermanfaat buat kita semua. Jika ada yang kurang paham boleh bertanya kepada Umi ya nak secara langsung. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membuat formulir dan sesuai dengan penulisan yang sesuai ejaan yang disempurnakan, seperti penulisan rupiah pada penulisan formulir untuk slip setoran ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.